Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Rizka Fitri Damayasa akan memberikan paparan singkat mengenai implementasi logistik di organisasi pemerintah. Menurut Kak Sengkang dan kawan-kawan, manajemen logistik adalah proses pengelolaan yang strategis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efektif dan efisien dari barang, jasa, dan informasi mulai dari titik asal hingga titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kegiatan logistik memiliki 3 tujuan, yakni tujuan operasional, tujuan keuangan, dan tujuan pengamanan. Lalu, bagaimana implementasi logistik dalam organisasi pemerintah? Manajemen logistik memiliki peranan penting dalam organisasi publik, terutama pemerintah daerah, dan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas manajemen logistik sangat menyangkut kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah yang bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, pembahasan akan difokuskan pada pengawasan dan pengendalian pengelolaan penggunaan logistik dalam organisasi pemerintah. Pengawasan berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengkoreksian dari seluruh kegiatan organisasi. Dalam konteks logistik, pengawasan dilakukan dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi kekosongan persediaan, menjaga agar tidak terjadi persediaan yang berlebihan, menjaga agar tidak terjadi pengadaan dengan biaya yang besar, menjaga agar tidak terjadi kehilangan persediaan, kerusakan, pengaruh lingkungan, dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan. Beberapa jenis pengawasan antara lain personil, finansial, production, time, technical, sales, inventory, dan maintenance. 3 hal penting dalam pengawasan: pengawasan fisik yang berkaitan dengan bentuk fisik baik inventarisasi dan persediaan barang, pengawasan akuntansi yang timbul karena adanya pencatatan, kartu persediaan, dan laporan, pengawasan jumlah kebutuhan yang dilakukan untuk memastikan perencanaan dibuat dengan baik sehingga mendekati jumlah kebutuhan. Pengawasan dilakukan dengan 3 tahapan, yakni menentukan standar yang akan digunakan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, dan membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar, sejauh mana dan apakah terdapat penyimpangan ataupun tidak. Salah satu metode pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan tidak langsung melalui laporan. Di level pelayanan kesehatan publik, pelaporan rutin dimulai dari tingkat yang paling bawah, yakni Puskesmas yang mengirimkan LP-LPO dalam bentuk kertas spreadsheet ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Untuk dihimpun dan apabila disetujui, maka permintaan akan dikeluarkan dan didokumentasikan pada SBBK. Tingkatan ini juga ketersediaan obat, penggunaan resep generik, biaya obat, serta stok dan nilai aset akan dihimpun. Lalu Dinas Kesehatan akan meneruskannya melalui aplikasi gudang farmasi, logistik manajemen sistem, atau spreadsheet ke tingkatan yang lebih tinggi seperti provinsi, Pemda, dan BPK untuk seterusnya dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, BPK juga bisa melakukan pengawasan secara langsung, contohnya dalam bentuk sidak. Pengawasan dalam alur pola pelaporan ini dilakukan dalam bentuk eksternal kontrol secara formal oleh pejabat resmi yakni BPK. Selain itu, pengawasan eksternal juga bisa dilakukan secara informal oleh masyarakat atau organisasi LSM. Pengendalian adalah fungsi inti pengelolaan meliputi usaha untuk mengawasi dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Fungsinya berkaitan dengan inventarisasi, pengawasan, dan evaluasi. Menurut jurnal ini, pengendalian atau pengawasan persediaan obat yang dilakukan di Puskesmas Teling Atas menggunakan metode yang lebih mengarah ke ROP, tetapi belum menggunakan rumus perhitungan ROP. Metode yang digunakan pada Puskesmas ini adalah metode konsumsi obat. Pengendalian persediaan dilakukan melalui kartu stok pada masing-masing obat. Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pengendalian persediaan di Puskesmas ini, antara lain yaitu kurangnya disiplin petugas dalam mencatat kartu stok secara real time. Penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Teling Atas telah memiliki format penentuan buffer stok dan sudah menyediakan buffer stok untuk mencegah kekosongan maupun kelebihan obat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian persediaan obat pada Puskesmas ini sudah cukup terkendali. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan melalui 3 tahapan: perencanaan, menyusun rencana kerja, dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar, pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan umpan balik terhadap hasil capaian, dan tindakan hasil monitoring dan evaluasi, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Sekian dari saya, terima kasih.